Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Baik untuk kalian yang ada di dalam negeri, di mancanegara, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian di edit-edit, dipotong-potong ya, kemudian diunggah ulang dan diadu dengan video lain yang juga potongan. Aku nggak terima yang seperti itu ya, nggak boleh ya. Linknya saja kalau mau ikut share, kalau enggak ya nggak usah gitu. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Untuk yang di TikTok, terima kasih ya sudah gabung di sini. Kita akan lanjutkan kajian kita ya. Kang Mas Rumio bau-bau ya, Anang Muhammad Hafiz ya, Mas Anang tadi juga ya. Maaf kalau aku nggak bisa sebut nama kalian satu persatu ya. Aku ucapkan terima kasih untuk semuanya. Oke, begini. Aku review dulu kajian yang lalu ya. Kemarin tajuk kita adalah seri yang ke-6. Sekarang seri yang ke-7, dan insya Allah ini seri tamat ya. Seri tamat. Ya. Tamat enggak ya? Takutnya enggak tamat. Aku hapus. Seri ke-6 itu aja dulu ya. Kita lihat nanti perkembangannya. Di seri yang kelima, aku sudah Graito. Sepertinya posisinya kamu geser ke sini dong. Ininya yang disesuaikan, jangan aku gitu loh ya. Posisi kakinya aja ini nggak tepat ini kalau begini. Ya. Kamu paskan di mana pasnya. Posisi kameranya supaya bagus gitu loh. Oke, aku review ulang ya. Dari mulai Montgomery Ward ya. Dia mengatakan bahwa istilah anak Allah kenapa tidak lagi digunakan di dalam Al-Quran? Karena sudah dipahami secara harafiah ya, sudah dipahami secara harafiah. Begitu juga kita ambil dari Mahmud Ayub ya, sama komentar mereka sudah dipahami secara harafiah ya. Ya memang pagan begitu ya, pemahaman anak Allah itu dipahami Allah itu punya anak gitu loh. Itu kan berawal dari dewa-dewanya mereka gitu ya. Oke. Kemudian dari Colin Catman, ini pemikir Kristen ya. Dia mengatakan bahwa memang sebuah kejijikan bagi
Islam ya, ketika anak Allah itu dipahami secara harafiah ya, dan dalam kekristenan pun menurut beliau nih, kalau Anda nggak setuju ya nggak masalah. Itu seharusnya ketika anak Allah itu dinisbahkan kepada baginda Yesus atau Kanjeng Nabi Isa, ya, aku ulangi, baginda Yesus atau Kanjeng Nabi Isa, itu seharusnya juga dipahami secara metafora, tidak dipahami secara harafiah. Dan memang dalam dunia kekristenan itu nanti akan terbelah memahami istilah anak Allah, khususnya terkait dengan baginda Yesus atau Kanjeng Nabi Isa. Apakah dia akan dipahami secara harafiah, apakah dipahami secara metafora, ya. Oke, jadi itu pemikir-pemikir yang coba kita nukil ya. Ada W. Montgomery Watt, ya, ada Mahmoud Ayub, ada Colin Cartman, ya. Beranjak dari situ, kenapa kita tidak berperspektif seperti ketika kita mengatakan anak Jakarta? Apakah Jakarta itu punya anak? Terus ada lagi anak SD, anak SMA, ya. Apakah itu SMA-nya punya anak? Terus anak buah. Kalau ada anak buah, ada bapak buah. Itu apakah terus bapaknya punya anak? Terus ibu kota, apakah ibunya punya anak? Nanti ada anak kota. Itu semua ya sebuah rangkaian-rangkaian diksi yang kita ketemukan dalam narasi sehari-hari kita. Toh otak kita tetap aja tidak mengatakan itu secara harafiah. Artinya tetap aja metafora kan. Nah, bisa nggak ketika kalian ya membaca sebuah diksi anak Allah dalam sebuah narasi ya, otak kalian seperti kalian membaca misalkan anak SMA, anak Jakarta, anak Jogja, anak Malang, anak Batu gitu. Bisa nggak? Coba. Harusnya bisa. Ya, cuman kalau dogma sudah melekat di dalam kesadaranmu, akhirnya kamu terkungkung dogma, kamu nggak bisa keluar dari kungkungan itu. Kecuali kamu punya kemauan keras, kamu harus keluar dari kungkungan itu lain cerita. Ya. Selama kamu tidak melakukan upaya keluar dari dogma itu, kamu akan terkungkung dalam dogma yang tidak benar itu. Ya, karena seharusnya itu dipahami secara metafora. Ya, kembali lagi pada waktu Islam awal, di mana Islam didakwakan di Arab ya, bil khusus di Makkah, ya. Di sanalah Kanjeng Nabi Muhammad berhadapan dengan pagan-pagan Arab yang notabene memahami anak ya harafiah. Jadi sesembahannya itu punya anak. Begitu pagan itu begitu gitu ya. Maka dari itulah tidak ada lagi penggunaan anak Allah di dalam Al-Qur'an gitu. Oke, yang jadi masalah seandainya dipahami secara metafora boleh nggak? Ini yang teman-teman khususnya Islam coba dipikirkan ya. Coba dipikirkan. Makanya aku kemarin bilang ketika dolitan anak Allah itu tetap aja harus dipahami dalam perspektif biblikal. Ya. Nah, sekarang kalau kita tarik dalam keumuman, pertanyaannya dalam Islam akhirnya boleh nggak kalau anak Allah itu dipahami sebagai sesuatu yang metafora? Ya kalau menurut gue sih ya boleh. Meskipun itu tidak lagi digunakan di dalam perspektif Islam. Kita jarang menggunakan istilah anak Allah. Ya, kalau ada orang bagus, orang soleh ya kita bilang anak soleh gitu. Enggak langsung seperti siapapun yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Sebetulnya kalau itu dipahami anak Allah secara metafora ya nggak ada masalah gitu loh. Beda kan sudah. Makanya untuk teman-teman yang merasa alergi dengan apa yang aku jelaskan itu harusnya ditunggu dulu penjelasannya. Supaya kamu paham, jangan terus memberikan pernyataan dan itu nampak sekali lahir dari kebodohanmu gitu. Ya. Oke, itu sudah jelas semuanya ya. Harus dipahami secara
metafora bukan harafiah ya. Oke. Ini aku hapus. Ya. Untuk yang di TikTok terima kasih ya, tolong dibantu tap-tapnya ya supaya tidak rungkat lagi ya. Oke. Kalau di YouTube tuh aku gini kena ini. Mana ini lap-lapnya ini kok nggak ada. Terus yang di TikTok dibantu tap-tap ya supaya nggak rungkat lagi nanti. Teman-teman yang di TikTok ada kam-kam ya, terima kasih ya. Untuk semuanya juga terima kasih yang sudah mampir ke sini. Kang Mas Romeo juga terima kasih ya, dan aku minta kalau komen ya yang bagus-bagus lah ya. Maksudnya tidak harus setuju dengan yang aku jelaskan, tapi tunjukkan bahwa kalian itu punya agama, dan agama apapun pasti mengajarkan kebaikan gitu aja ya. Jadi yang enak-enak aja, di sini nggak ada paksaan kok. Mau setuju monggo, mau nggak monggo. Jadi tunjukkan bahwa kalian itu dewasa dalam sebuah diskusi. Kalau nggak sanggup ya tinggalkan saja. Gue juga nggak ada untungnya lu pergi nggak ngaji sama gue ya gitu ya. Jadi enak-enakan saja ya, perkara diterima atau tidak nggak ada masalah ya. Jadi jangan seperti anak kecil ya, bersikaplah dewasa dalam perbedaan gitu. Oke. Nanti gue sebelum bahas tentang anak Allah, anak manusia, anak domba Allah, kita akan membahas Al-An'am 6101, At-Taubah 930, dan Al-Ikhlas 112 ayat 3. Nanti akan aku jelaskan apa bedanya Ibnu dan Walad ya. Sebelum itu aku kasih guiding ya. Ini sebetulnya Al-An'am 6101 sudah ada videonya dan sudah 3 tahun lalu itu aku jelaskan ya. Kalian coba lihat lagi ya. Di situ terjadi kesalahan terjemahan yang dilakukan Depak ya, tidak ada di situ diksi yang bisa diterjemahkan sebagai istri ya. Makanya teman-teman Kristen selalu bertanya ya, bagaimana itu ya, berarti Allahnya orang Islam itu laki-laki karena dia suami, karena dikatakan bagaimana dia punya istri kalau dia tidak punya, bagaimana dia dikatakan punya anak kalau dia tidak punya istri, begitu ya. Dan itu sudah aku jelaskan 3 tahun lalu. Kalian bisa lihat di sini. Ya, kalian tonton dulu penjelasannya di situ nanti. Ya, untuk yang di TikTok ini ya. Nanti ketik Subandi T Sukoco itu ya. Oke. Situ ya. Jadi aku nanti ini jelasno sekilas saja. Kalau detailnya ya kamu hunting ke video itu ya. Ketik Subandi T Sukoco fenomena tak marbuto menelaah Quran surat Al-An'am ya, surat 6 ayat yang ke 101 gitu ya. Oke. Gue masih gondrong di sini. Rambut gue masih seperti rocker tahun 70-an ya. Oke. Kemarin juga sudah aku jelaskan bahwa Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu punya istilahan seperti ini. Ya. Dia kadang disebut anak Allah. Banyak itu ya. Anak Allah. Dia juga disebut anak manusia. Dia juga disebut anak domba Allah. Ini kalian harus paham. Apakah kalau anak Allah itu terus Allah punya anak? Ini ya. Apakah kalau anak manusia itu manusia punya anak? Apakah anak domba Allah itu terus dombanya punya anak? Ya, karena ini dinisbahkan gini. Ya. Jadi, kalau anak Allah, ya. Kalau anak Allah dipahami anak Allah yang mesti Allah. Biasanya argumentasinya teman-teman Kristen khususnya Tritunggal dan juga
Oneness gue belum pernah ngobrol sama Oneness khususnya Tritunggal ya. Atau konsep teos mereka kan beda-beda ya dan benturan semua itu. Tritunggal aja ternyata ada yang Bapa, Putra dan Roh Kudus setara, ada yang nggak setara. Coba gue sudah menemukan diskusi dengan dua saudara Kristen kita. Aku tanya dia Tritunggal, tapi otoritas tertinggi itu ada di Bapa ya. Beda lagi kan? Itulah dalam 2024 berarti berapa? 20 abad yang lalu hingga kini konsep teosnya belum beres-beres dalam kekristenan. Makanya terjadi banyaknya aliran dalam kekristenan seperti itu. Jangankan Tritunggal Oneness, apalagi Tritunggal Tauhid, belum lagi nanti Saksi Yehova dan Mormon. Sesama Tritunggal aja beda. Makanya kalau kalian yang Islam diskusi dengan saudara kita yang Kristen, tanya dulu, kamu Tritunggal yang mana? Supaya diskusinya nggak ngelantur kemana-mana, akhirnya kontraproduktif ya. Ya, karena ada Tritunggal, tapi posisinya tetap yang absolut itu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu relatif. Sedangkan Tritunggal yang mainstream itu semua itu setara. Bapa, Putra, Roh Kudus setara dia. Ya, itu sama-sama Tritunggal aja sudah beda gitu. Terus nanti mana yang masuk surga? Tanya sama mereka lah ya. Oke, kalau anak Allah ya, terus dipahami oh dia Allah, anak Allah ya Allah. Kan begitu. Ya monggo gitu ya. Tapi ini mengandung konsekuensi logis ya. Nanti anak manusia, ya manusia. Kan begitu. Terus bagaimana kalau anak domba Allah? Ya dia domba. Coba. Kan jadinya kacau. Logika kita, rasionalitas kita, otak kita itu bekerja. Masa sih Baginda Yesus itu benar-benar anak domba sehingga dia disebut anak dombanya Allah? Masa sih disebut domba begitu? Ya. Artinya apa? Sebuah kesalahan kalau ini dipahami secara harafiah. Karena pemahaman anak Allah secara harafiah itu nanti larinya tetap aja ke pagan. Jadi sebuah argumentasi anak Allah adalah Allah itu nanti sudah jelas-jelas merujuk secara genetika. Ya, genetika itu ya pagan. Di sini ya, genetika. Ya. Bukan hubungan relation. Relation itu kedekatan. Ya. Jadi harus dipahami ada hubungan genetika, ada hubungan relation, ya. Seharusnya lah dipahami secara hubungan relation, bukan genetika. Oke. Ya. Perhatikan kalau anak Allah, Allah berarti anak manusia, manusia berarti anak domba Allah, ya anak domba dia jadinya. Ya. Oke. Sekarang kita merujuk ke Al-An'am surat 6:101. Ya. Seperti yang pas aku bilangkan, silakan nanti hunting ke channel YouTube Subandi T Sukoco, ketik seperti tadi yang aku tunjukkan ya. Kita sekarang pertama ya, Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ya, 101. Sama-sama kita buka ya. Terima kasih untuk yang di TikTok saudaraku semuanya, tolong bantu tap-tap ya. Nanti disikatnya nanti sama TikTok. Rungkat bubar lagi nanti. Tolong dibantu ya tap-tapnya supaya ndak rungkat ya. Terima kasih Kang Mas sebutir, Kang Mas atau Mbak ya, sebutir debu ya. Terus Holy Spirit, apa siapa lagi ini ya, Kang Muhammad Mate ya, T Mulia juga ya. Oke, Dep Pindap, terima kasih ya. Gimana nih tuh mau buka? Apa nih, simpan? Mau buka Al-Quran. Tolong teman-teman dibuka Al-Qurannya, surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang 101. Ya.
Aku mau jelaskan itu. Jadi kalau aku buka, kamu buka. Kalau aku salah, kamu bisa luruskan. Karena aku kadang-kadang apa yang aku ucapkan, apa yang aku tulis itu beda, tidak sesuai apa yang aku pikirkan. Ya, 101. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Badius samawat wal ard ana yakunu lahu waladu. Pakai walad dia ya. Waladu walam takul lahu sohiba. Sudah aku sebutkan kemarin ya. Ini pakai walad. Nanti kita juga di sini walad di surat Al-Ikhlas. Tapi nanti di At-Taubah 930 dia pakai ibnu. Tidak mau pakai walad. Nanti aku jelaskan apa itu bedanya walad dan ibnu. Ya. Oke, terima kasih yang sudah gabung di TikTok ya. Tolong dibantu tap-tapnya ya. Oke. Bagaimana mungkin walam takullahu sohiba wa khalaqa kulla syai'i wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Dia merujuk kepada alif lam lam ha, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Ya, seperti tadi aku sampaikan lengkapnya nanti lihat di video yang aku rujuk tadi ya. Di sini aku akan sampaikan sekilas saja. Telah terjadi kesalahpahaman ketika sohibah ya itu diterjemahkan istri. Kalau istri itu kan biasanya Al-Quran pakai apa namanya? Zauja ya. Pakai zauja. Ya, ini apa tuh urus ini tuh? Pakai zauja ya. Bukan pakai sohiba. Ini yang masalahnya. Jelas-jelas di sini adalah sohiba. Sohiba. Ini seharusnya pasangan. Ya, pasangan, teman, mitra, begitu. Yang jadi masalah diterjemahkan ya sama depak ini menjadi istri. Ini yang kacau. Nah kalau ini sudah diterjemahkan istri, bagaimana dia punya anak, dia tidak punya istri, maka Allah itu akan menjadi suami dong. Maka dia akan mempunyai genetika gender pria atau lelaki. Kan kacau ini. Ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman Kristen. Ya. Ya. Di situ jelas kita kembalikan kepada original teksnya. Depak mengalami kekurang tepatan dalam menerjemahkan. Kan sama aja kalau ini A, ini B. Kalau ini sudah dipahami sebagai istri, maka otomatis kan ini dipahami sebagai suami. Kalau ini dipahami sebagai kanan, otomatis yang ini kiri, karena ini pasangan. Kalau ini dipahami sebagai panjang, ini pasti pendek pasangannya dia. Kalau di sini manis, otomatis di sini pahit. Itu loh. Ya. Gue gak ngerti apa yang ada dalam otaknya penerjemah kok tiba-tiba sohiba itu menjadi istri. Gitu loh. Karena dalam cara pandang dia bahwa Allah itu sudah digenderkan laki-laki, diposisikan sebagai suami. Itu yang jadi masalah. Ya. Makanya teman-teman Kristen sering mempertanyakan ayat ini, maka kita harus bisa menjelaskan di situ terjadi salah terjemahan sohiba ya, yang harusnya diterjemahkan sebagai pasangan, sebagai teman, sebagai mitra. Tinggal pilih yang mana, bukan istri. Kalau istri maka alif lam lam ha menjadi suami. Kalau suami dia menjadi pria atau laki-laki. Padahal kita tidak tahu apakah alif lam lam ha itu bergender. Kita tidak tahu. Kalau ini kan kesalahan terjemahan. Sohibah diterjemahkan istri, maka dia bangun yang namanya silogisme. Silogismenya sih benar, kalau ini istri maka ini suami. Tapi tidak benar ini istri, ini pasangan. Kalau pasangan, maka Allah itu tidak bisa digenderkan gitu loh.
Ya. Tuh yang pertama. Kopinya Bapak ambilin. Berikutnya ya, polemik yang ada di 6.10.1 ya. Ini aku hapus ya. Tentang sohibah sudah ya. Kamu kembali ke original teksnya. Itu sohibah ya, bukan suami. Bukan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sohibah itu sebetulnya yang namanya itu sebetulnya pasangan, teman atau mitra begitu. Ya. Bukan terus dibikin istri, ya. Sudah clear ya? Nanti kalau belum clear lihat di videoku yang sudah aku guiding tadi untuk kalian lihat di sana. Terlepas dari adanya terjemahan yang kurang tepat tentang sohibah di sini, maka kita bisa tarik pemahaman di sini adalah pemahaman genetika. Tuh yang jadi masalah. Genetika. Jadi artinya ya, di sini ada waladu, walad ya. Nanti kan lam yalid walam yulat. Yalid dan yulat, beranak dan diperanakan, itu akar katanya walad. Itu mengalami tasrif ya. Bukan takhrib. Takhrib itu perubahan kata. Tasrif itu pemecahan kata. Ya tanyalah sama teman-teman pondokan, aku harus menjelaskan tasrif nanti ya kacau lagi nanti ya. Makanya kalau mau ngaji di sini kamu setidak-tidaknya sudah punya bekal. Apa itu tasrif, apa itu takhrib ya. Kalau aku harus menjelaskan tasrif lagi, muter lagi. Ya. Oke. Di sini jelas ya merujuk kepada genetika. Artinya dipahami secara ini tapi kalimat ini bukan kalimat anu lah ya, pernyataan lah ya. Ini justru kalimat penolakan ya, bahwa tidak tepat apabila anak Allah itu dipahami secara harafiah. Ini ya, secara harafiah. Ini di sini dia pakai walad ya. Walad. Gimana ini? Tulis sini. Nampak enggak? Ini habis ini ya. Walad, ini walad ya. Walad ya. Oke. Clear ya di Quran surah Al-An'am 6101 ya. Tadi mumpung lewat sekilas aku jelaskan bahwa terjemahan itu kurang tepat ya. Cuman yang lebih penting di sini untuk aku sampaikan ke kalian bahwa di sini perspektifnya genetika atau harafiah, bukan metafora. Itulah yang ditentang Al-Quran. Al-Quran tidak mau. Ya, itu pagan. Ya. Oke. Sekarang Quran surat 2 ya. At-Taubah 9:30. Kalian buka Al-Quran ya. Supaya nanti kalau aku salah-salah kalian bisa mengingatkan. Ya. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat yang ke-30. Ya. Ayat yang 30. Buka. Sama-sama buka kita. Ya. Terima kasih untuk yang di TikTok, Kang Mas Rusli Abbas, Sandi Haris ya, dan berikutnya mohon dipersorry aku nggak bisa absen kalian satu persatu ya, karena ini sekali dayung 2.30 terlampaui. Di samping aku share di TikTok juga menjadi konten untuk nanti malam diunggah di YouTube. Jadi kalau di TikToknya kurang jelas bisa hunting ke YouTube ya. Insya Allah pada Isya nanti jam 7-an malam. Oke, sekarang bareng-bareng kita buka Quran surat 9 ayat yang 30 ya. Surat 9 ayat yang ke-30. Tuh, ambilin kan tuh. Begini nih kacaunya. Bapak sedang butuhkan, dia casnya habis. Ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ya beginilah ya. Karena semuanya kita kerjakan sendiri ya. Kalau semuanya sudah dipersiapkan, aku tinggal duduk terus memberikan penjelasan, itu sih
lebih enak. Memang seharusnya begitu, tapi kan untuk yang begitu-begitu itu mereka yang sudah mapan ya. Untuk seperti aku enggak lah, belum bisa ya. Jadi semuanya kita lakukan pelan-pelan, yang penting dakwah jalan terus. Kalau menunggu kesempurnaan baru dakwah, iya kalau sempurna. Nanti sampai mati nggak sempurna kapan dakwanya gitu ya. Jadi untuk teman-temanku Islam ya, dakwahlah sesuai dengan kemampuanmu, jangan menunggu kesempurnaan. Ya, nanti aja gue kalau sudah begini, sudah begitu, sudah begini baru gue dakwah. Ya kalau begini begitu, kalau belum begini begitu, you sudah mampus kapan lu dakwah? Padahal Nabi kita mengatakan dalam sebuah pesannya, ya sampaikanlah walau satu ayat, gitu. Jadi itu perintah dakwah. Dan Al-Quran itu banyak perintah dakwahnya. Itu pakai fi'il amr semua itu. Kul, kul, kul. Katakan, katakan. Surat Al-Ikhlas itu juga diawali dengan kul. Ya, katakan. Nah, itu artinya sampaikan, sampaikan. Dakwah, ya. Ya, oke. Nggak apa-apa kalau harus berjibaku seperti aku ya, karena adanya seperti ini ya. Dakwah terus jalan. Kalau nanti di tengah jalan kita bisa menemukan kesempurnaan ya alhamdulillah. Fasilitasnya sudah ada ya. Kamera apa segala macam, tempat ruang nggak usah ini tiap habis syuting nanti dibubari lagi, nanti mau syuting ditata lagi. Dan itu perlu waktu karena tempatnya sempit ya. Nggak punya studio. Maka pesan aku, hal-hal sedemikian kalau nanti itu ada padamu. Tapi aku kan tidak mendoakan begitu. Aku mendoakan kalian sih sempurna ya. Cuman kalau nanti 11-12 dengan yang aku alami itu bukan alasan untuk kamu tidak berdakwah. Ya. Minimal kamu membantu share link-link kajian ini juga, itu juga sudah dakwah ya. Oke. Aku baca At-Taubah 30 ya. Ini adem-adem panas ini ayat ini ya. Bisa kita mainkan enggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzair Nabiullahi ya. Uzair ibnullahi ya. Wa qalatin nasara masihubnullah. Zalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaula lazina kafaru min qabl. Qatalahumullah ana yufakun. Kira tuh mama dikasih tahu suruh nunggu bapak lagi syuting. Ini habis ini nunggu jemput permaisuri ini. Kita baca ya. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Masalahnya putranya di sini tidak pakai walad. Dia sudah pakai ibnu. Ya, maka Uzairun ibnullah gitu ya. Masihubnullah sudah pakai ibnu. Ya, apa bedanya? Kita harus ngerti. Apa bedanya ibnu? Apa bedanya walad? Apa bedanya torik? Apa bedanya sirot? Apa bedanya sabil? Itu jalan semua itu. Jangan terjebak terjemahan Al-Quran. Ilah jadi Tuhan, Rob jadi Tuhan. Ya Tuhan yang mana? Ya, semuanya kan jadi Tuhan itu. Ilah Tuhan, Rob Tuhan. Padahal Al-Quran membedakan antara ilah dan Rob. Lah kalau batukmu goblok orang tahu belajar Al-Quran yo lolak gue. Makanya ngaji itu perlu supaya ngerti. Ya. Oke. Aku jelaskan yang paling sulit dulu. Ya, kalau soal Al-Masih putra Allah itu gampang ya. Tapi kalau Uzair putra Allah ini agak adem-adem panas ini. Ya. Sekarang kamu tahu nggak bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Ya, walaupun di dalamnya terkandung informasi-informasi sejarah. Ya. Berikutnya, Al-Quran itu bukan kitab sains. Walaupun di dalam ayat-ayatnya, surat-suratnya terkandung informasi sains. Ya.
Dan berikutnya, dan Al-Quran juga bukan buku autobiografinya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, jangan salah. Makanya nggak usah tanya-tanya. Nanti di Al-Quran tuh dijelaskan kapan Kanjeng Nabi Muhammad sunat. Ya nggak ada orang itu bukan buku autobiografi beliau kok. Ya kadang-kadang kan ada yang ngawur gitu. Ya, oke. Aku kasih tahu sama kalian. Sejarah itu relatif. Ya, dia tidak absolut. Sejarah itu adalah catatan-catatan manusia terhadap peristiwa yang terjadi di masa lalu. Artinya kita tahu sebatas yang tercatat. Kalau nggak tercatat kita yang nggak tahu. Ya, oke, paham di situ ya. Berikutnya, Al-Quran itu wahyu yang diwahyukan oleh Gusti Allah Agung via malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka disebutlah dalam Al-Quran, tiada ucapannya melainkan wahyu. Tuh, tisu. Ya, nanti cari di Al-Quran surat apa itu. Tiada yang diucapkan Kanjeng Nabi itu, yang keluar dari lisan Kanjeng Nabi itu, melainkan wahyu. Jadi Al-Quran itu wahyu. Ya. Dan wahyu itu bersifat absolut. Dia tidak seperti sejarah yang relatif. Karena sejarah itu biasanya ditentukan untuk apa dan oleh siapa dia ditulis. Sejarah Indonesia kalau yang nulis kita ya beda dengan yang menulis Belanda. Ya. Bagi kita dia itu pejuang kemerdekaan kita. Bagi Belanda dia ekstremis. Beda kan? Padahal objeknya sama. Ya. Jadi dulu nggak ada teroris. Teroris kan baru tahun kekinian setelah George Bush gendeng itu. Ya, dia mau nyerang mana Afghanistan sama Irak itu. Di sanalah istilah teroris itu keluar. Sebelum itu enggak ada. Dulu disebutnya ekstremis. Ya. Ketika kekinian mereka bingung mau kasih nama apa ini, ya, supaya enak dicap aja teroris. Padahal dia sendiri ya teroris. Berapa nyawa yang dihabisi oleh Amerika di Irak? Berapa? Ya, berapa itu yang habis itu? Apakah dibangun prasarananya setelah hancur? Kan enggak. Padahal tuduhannya katanya Saddam punya senjata pamungkas. Ternyata enggak ada. Di Vietnam berapa nyawa dia bikin hilang. Jadi enggak perlu ngajari kepada kita, khususnya ngajari umat Islam tentang apa itu hak asasi manusia. Ketika Amerika masih gelap dan bau, Kanjeng Nabi Muhammad sudah ngajari kita tentang hak-hak asasi manusia. Maka itulah kita akhirnya mengenal yang namanya Piagam Madinah. Itu. Cuman kalau kamu nggak belajar sejarah, kamu ya tetap aja blow on gitu ya. Oke, pertanyaannya ini kan menyebutkan begini, Uzair itu putra Allah. Tapi kalau kamu tanya terhadap saudara-saudara kita Yahudi yang sekarang, mereka akan mengatakan, kami tidak pernah mengatakan atau menganggap atau menerima Uzair sebagai putranya Allah. Ya, nanti kalau kita baca Yazid Ridho itu bukunya bagus, Yazid Ridho. Dan kalau kita tahu dari kitab yang tertulis dalam perjanjian lama, kan ketika bangsa Israel ya dibawa, jadi bangsa Israel itu bangsa yang jatuh bangun, dibawa ke Babel ya, ke Babel, Babylon maksud gue Babilonia ya, di sana menjadi orang buangan kan, dibawa ke Babel ya, akhirnya Babel dihajar sama Persia. Ketika Babel dihajar sama Persia, itu rajanya siapa ya? Raja Persia itu. Kaukis gitu, lupa gue ya. Kaukis apa gitu ya. Ketika Babel dihajar sama Persia, ya, Persia memberikan kebijakan sama orang Israel dibolehkan pulang ke negerinya. Kalian pulang gitu ya. Ya, makanya rajanya Persia itu juga dianggap Mesias sama orang Israel. Jadi Mesias itu menurut cara pandang Israel yang bisa membebaskan mereka ya dari kekuasaan bangsa asing, yang bisa memerdekakan mereka, yang bisa memimpin mereka supaya merdeka. Maybe itu yang menjadi masalah kenapa bangsa Israel tidak mau menerima
Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus sebagai Mesias. Mereka tolak itu. Ya. Ya. Kenapa? Ya memang sejarahnya kita tahu Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus memang tidak berhasil memimpin bangsa Israel untuk berjuang mengusir Rum atau Romawi. Ya. Tetapi kan kita harus tahu kenapa begitu. Lah karena bangsa Israel sendiri sudah tidak mau menerima Mesias yang diutus. Gitu loh. Karena apa? Terjadi sebuah polemik di papan atas, bukan di grassroots, antara tua-tua Yahudi dengan kehadiran baginda Yesus sebagai Mesias. Gitu loh. Dianggap rivalitas. Kalau grassroots itu kan ngikut yang atas saja, gitulah. Ya. Akhirnya memang seperti kita tahu bangsa Israel tidak menerima baginda Yesus sebagai Mesias. Ya sebetulnya nggak bisa disalahkan Kanjeng Nabi Isa. Bagaimana Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus mau memimpin mereka untuk mengusir Rum atau Romawi dari tanah Israel. Orang baginda Yesus bilang ngomong kok, aku seperti induk ayam yang ingin menyatukan mereka di dalam dekapanku itu ya. Ini bahasa gue, nanti lu lihat sendiri bahasa originalnya ya. Tetapi kalian tidak mau. Kalau nggak salah itu rintihan untuk Yerusalem. Yerusalem itu maksudnya Israel. Mereka tidak mau dipimpin ya. Akhirnya sampai sekarang masih nunggu Mesias. Ya rasakan sendiri. Kemarin kan waktu perang kemarin Netanyahu masih tanya sama Rabi, kapan Mesiasnya turun? Karena dia mau perang secepat mungkin menang lawan Palestina ya. Karena sejak dahulu kala ya peperangan itu ya gitu aja. Nanti berulang lagi itu. Coba mereka kembali ke sejarah sama-sama Bnei Ab-Ehad dari Bapak Abraham. Sudah damai. Yang Islam ya biar Islam, yang Kristen biar Kristen, yang Yahudi biar Yahudi. Karena tiga-tiganya ini merujuk kepada satu nama pribadi agung yaitu Bapak Abraham, Nabiullah. Ya, yang oleh Gusti Allah Agung dijadikan bapak orang beriman gitu. Oke, lanjutnya. Setelah keluar dari Babel ya, Ezra lah yang menuliskan kembali Torah, kitab suci untuk bangsa Israel. Gitu loh. Tapi ini juga dengan sebuah pemahaman bahwa Uzair itu Ezra loh ya. Nanti kalau Uzair itu bukan Ezra ya lain lagi ceritanya. Gue menjelaskan ini karena yang gue pahami Uzair itu merujuk kepada Ezra itu. Lah Ezra itu punya jasa. Dia yang menuliskan kembali kitab suci bangsa Israel setelah menjadi bangsa buangan di Babel ya, sehingga dia punya kedudukan yang begitu berpengaruh dalam keyahudian. Bahkan disebut kalau tidak dibendung Ezra itu akan melampaui Musa. Gitu. Dan wajar saja karena apa? Namanya orang terjajah, jangankan ngurus kitab suci, ngurus harta aja nggak bisa, jangankan harta, ngurus nyawa saja nggak bisa. Ya, akhirnya porak-poranda itu kitab suci, maka dihimpun kembali atas satu komando dari Ezra yang di dalam ini kalau menurutku itu merujuk kepada Uzair. Disitulah jasanya Uzair atau Ezra sehingga sangat berpengaruh, disegani dalam perspektif Yahudi. Ya, makanya di sini dikatakan ya Uzair putra Allah. Orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Tetapi kalau ditanya terhadap Yahudi sekarang, mereka akan bilang enggak, kami tidak pernah menganggap menerima mengatakan Uzair itu putra Allah. Lalu apakah Al-Quran menjadi salah? Itu yang bikin kita ngeri-ngeri sedap. Ini nggak tahu ini. Coba tanya sama kiaimu, sama ulamamu. Pernah nggak jelaskan seperti aku menjelaskan begini? Pertanggungan jawab apa yang bisa diberi kalau ditanya? Enggak, Yahudi nggak pernah kok menganggap Uzair sebagai putra Allah gitu. Terus apakah Al-Quran menjadi tersalah ketika menyebut bahwa Yahudi menyebut Uzair putra Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Sama nanti ya, tapi itu agak mudah kita rujuk. Ketika Al-Quran mengeritik Tritunggal, itu teman-teman Kristen sekarang bisa ngeles. Karena nggak sama, Tritunggal yang sekarang kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, terlepas mereka itu setara atau tidak itu urusan ke-21 lah ya. Ada 3 oknum yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sementara Tritunggal yang dikritik oleh Al-Quran itu Bapa, Ibu, Putra. Roh Kudusnya kagak ada.
Nah, itu kalau teman-teman Kristen sekarang mau ngeles dengan mengatakan, "Oh, Al-Qur'an salah alamat," mengkritik kami. Kami tidak pernah mengalahkan Bunda Maria gitu. Nah, itu masih bisa kita rujuk karena nanti bisa kita lihat ya, itu sejarah bagaimana sekte Kolidrian yang ada di bagian Mesir sana. Kolidrian itu sudah berbicara dalam perspektif Tritunggal, cuman Tritunggalnya Bapa, Bunda Maryam, dan Putra. Roh Kudusnya kagak ada gitu. Lalu bagaimana dengan sekarang? Yang sekarang ya tetap aja dihajar sama penolakan konsep-konsep pagan oleh Al-Quran. Walaupun sekarang itu Tritunggalnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan Bapa, Ibu, dan Putra. Tetap aja ditolak. Sama aja ketika aku menjelaskan surat Al-Ikhlas. Dia memang tidak spesifik, ya, asbabun nuzulnya sudah kita kupas, untuk mengkritik konsep teologis Kristen. Dia mengkritik konsep teologis bangsa Arab pagan yang dihadapi saat itu. Tetapi kan itu membabat juga ya semua yang syirik, termasuk konsep teologis dalam kekristenan. Ya. Oke, kalau tentang itu gampang ya, kita bisa cari informasi tentang Kolidrian. Di sana ada sekte ya. Dan itu dulu, bukan yang sekarang ini ya. Dulu ya Tritunggalnya Bapa, Ibu, Bunda Maryam, dan Putra, begitu ya, nggak pakai Roh Kudus seperti sekarang. Lalu kembali lagi bagaimana Uzair putra Allah ini. Kita agak kesulitan mencari sejarahnya, ya. Tetapi aku sudah bekali kalian. Apakah Al-Quran tersalah? Tentu tidak. Karena Al-Quran itu ditulis oleh yang Maha Tahu. Sejarah itu ditulis sejauh yang kita ketahui. Artinya pernah terjadi, ya, dalam perspektif Yahudi, dan itu mungkin sekte seperti kekristenan ya, yang menerima Uzair atau Ezra sebagai putra Allah. Itu yang dikritik. Lah kok nggak tercatat dalam sejarah? Lah itu masalahnya, kenapa sejarah nggak mencatat? Atau dia lost dari pengamatan para penulis sejarah. Ya, karena apa? Karena Al-Quran posisinya wahyu. Dia lahir dari yang maha benar. Nggak mungkin dia akan mengalami kesalahan. Dan aku bilang tadi ya, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Meskipun di dalamnya terkandung informasi sejarah. Nah, sekarang kalau menemui seperti ini ya, Uzair ya oleh Yahudi dianggap sebagai putra Allah. Faktanya sekarang Yahudi sekarang nggak pernah menganggap demikian. Bukan Al-Qurannya salah. Artinya yang dimasalahkan oleh Al-Quran itu bukan Yahudi kekinian, tapi Yahudi yang dahulu ya, yang pernah melakukan kesalahan mengangkat Uzair sebagai putra Allah. Ya, ya kok sejarahnya nggak ada? Ya itu jadi masalah. Kenapa kok nggak ada? Ya berarti kan tidak tercover. Paham di sini? Jadi posisi wahyu itu lebih tinggi dari sejarah. Gitu. Mohon di tap-tap ya, gue jelasin sampai detail gini, lu tahu nggak ya, otak lu ngerti nggak ya? Gue kadang-kadang ya nggak apa-apa, memang harus sabar dakwah itu ya. Gue takutnya gue jelasin lu kagak tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu masalahnya kalau ada yang tanya tentang Uzair. Sekarang tentang Al-Masih putra Allah sudah nggak ada masalah. Sekarang pun bisa kita temui seperti tadi sudah aku jelaskan ya. Maka disebut Yesus itu anak Allah gitu ya. Nah, ini semua ikatannya adalah ikatan genetika atau ikatan harafiah dia ya. Contohnya ini. Di sini pakai ibnu. Ya. Di sini pakai walad. Kalau kita lihat narasinya ya, rangkaian kalimatnya dia merujuk kepada pemahaman yang harafiah. Ya. Begitu juga Quran surat At-Taubah 9:30 itu menunjuk yang ke harafiah. Itu yang dikritik oleh Al-Quran.
Ini gue loh ya, kalau yang Islam yang apa ya, yang kalau gue kan rasional, gue kan progresif. Yang apa namanya itu? Istilahnya ada gue error gue. Ada yang progresif, ada yang konservatif. Kalau yang konservatif lu nggak berani ngomong bahwa Kanjeng Nabi saya itu anak Allah, ya terserah, monggo silakan saja. Kalau gue nggak ada masalah karena itu dipahami secara metafora, ya. Oke, sekarang masalahnya kenapa ini walad? Kenapa di sini ibnu? Kenapa di sini walad, di ibnu? Nah, di sini dia mau potong kompas, ya. Kalau walad itu anak langsung, ya. Walad itu anak langsung. Kalau ibnu itu keturunan, walad itu langsung, anak langsung. Kalau ibnu itu anak keturunan, dan ini garisnya laki. Makanya aku bilang ya, keturunan itu pasti anak belum tentu keturunan. Kalau anaknya itu laki dia keturunan, tapi kalau anaknya cewek dia tidak dianggap keturunan. Makanya ya kita tahu Israel itu sebetulnya anaknya 12, yang satu Dina nggak terhitung. Seharusnya kan anaknya Israel itu 13, tapi yang terhitung cuma 12 karena Dina tidak terhitung. Begitu juga Ismail itu 13 juga, nggak tahu. Jangan tanya gue kenapa sama 13-nya ya gue juga nggak tahu. Ada satu Malahat atau Malhat namanya itu cewek, itu nggak dihitung. Itu bedanya walad dan ibnu. Ya, walad itu anak langsung. Walad itu bisa ibnu. Ya. Bisa. Kalau ibnu itu tidak harus walad, tidak harus langsung. Seperti gini, ya. Aku nih ya ke Graito karena dia laki-laki, dia ibnu, otomatis dia walad, ya. Nah, nanti anaknya Graito itu ibnunya ya bisa disandarkan ke aku, padahal kan tidak langsung. Kalau aku ke Graito itu anak langsung, Graito ke anaknya itu anak nggak langsung, itu kan cucu ke aku ya, itu bisa dinisbahkan ke aku juga. Karena kita pakai patriark, ya. Nanti cucuku yang laki-laki punya cicit, itu bisa juga. Jadi tidak langsung satu lompatan ke aku gitu, enggak. Berapa lompatan pun selama itu laki-laki dia bisa, makanya disebut ibnu. Ya, ini jatuhnya keturunan. Kalau walad langsung aku ke Graito itu walad. Karena dia laki-laki, akhirnya dia ibnu. Nah, kalau aku ke Ranti, itu walad. Bukan ibnu. Karena nanti Ranti kalau menikah, anaknya itu dinisbahkan ke suaminya. Gitu loh. Ya? Paham ya? Nah, maksudnya di sini, kenapa langsung ibnu? Ya? Al-Quran menolak, jangankan ibnu, walad juga tidak boleh kalau dipahami secara harafiah. Jangankan keturunan, anak yang keturunan berapa periode gitu ya. Itu enggak boleh. Ya. Yang anak langsung aja juga enggak boleh. Jadi enggak harus anak langsung, anak keturunan pun enggak boleh gitu loh. Sama walad dan ibnu kalau sama-sama dipahami secara harafiah itu ditolak sama Al-Qur'an. Ya. Anak keturunan aja ditolak. Anak langsung juga ditolak. Atau anak yang langsung aja ditolak, apalagi anak keturunan. Ya. Bunda Maryam ke baginda Yesus itu anak langsung. Nah, nanti Bunda Maryam punya cucu dari jadi Yesus itu menikah ya. Baginda Yesus itu menikah. Itu sudah kita bahas 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya. Tetapi kekristenan tentunya menolak ya. Menikah. Nah, nanti kalau punya anak itu laki-laki itu
dia jatuhnya keturunan, ya. Tapi kalau dari Bunda Maryam ke baginda Yesus itu dia ya ibnu ya walad karena laki-laki. Ya. Oke, aku ulangi lagi. Walad itu anak, ibnu itu juga anak tapi perspektif keturunan. Kalau walad itu perspektif anak biasa. Ya, nanti yang memisahkan gendernya laki atau perempuan. Oke, itu yang pertama. Berikutnya, kalau walad itu biasanya langsung ya. Tapi kalau keturunan itu bisa cucu, bisa cicit gitulah ya. Ya, makanya dikatakan yang keturunan aja enggak boleh apalagi yang walad. Gitu loh ya. Oke. Sekarang kalau yang Isa anak Allah ya, Al-Masih putra Allah nggak masalah ya, sampai sekarang pun bisa kita temui ya, bisa buka Injil, bisa tanya kepada saudara Kristen kita. Kalau Uzair putra Allah itu sudah aku jelaskan seperti tadi aku menjelaskan, dengan catatan Uzair itu Esra ya, karena kalau Uzair itu bukan Esra itu ribet lagi nanti menjelaskannya ya. Oke, sekarang yang insya Allah yang di ujung kajian kita Quran surat Al-Ikhlas ya. Yang ketiga Quran surat Al-Ikhlas. Tolong bantu tap-tapnya ya supaya tidak di apa namanya? Di-cut ya. Teman-teman di TikTok aku nggak bisa baca nama kalian satu persatu. Terima kasih yang sudah hadir. Tolong dibantu tap-tapnya ya karena ini sudah hampir selesai. Takutnya nanti biasanya di ujung di cut-nya sama TikTok ya. Tolong di tap-tap langsung ya. Oke, sekarang Al-Ikhlas ya. Quran surat Al-Ikhlas ayat 112 ayat yang ke-3. Oke. Tolong dibuka langsung ya supaya kalau ada salah kita sama-sama tahu. Ya. Bentar. 112 ayat yang ketiga ya. Lam yalid walam yulat. Ya. Lam yalid walam yulat. Ya. Di situ pakai walat juga. Jadi kata yalid ya. Ya, yalid terus yulat. Ya, yalid yulat ya, itu merupakan tasrif dari walat ini. Walat ya. Oke, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, begitu artinya. Nah, ini artinya penolakan Al-Quran terhadap istilah anak Allah ketika anak Allah itu sudah dipahami secara harafiah. Gitu loh. Kemarin kan yang banyak mengkritik Gus Putih dengan pakai ayat ini. Lalu kira gue belum baca ayat ini apa? Ketika gue bilang Donitan anak Allah. Lu kira gue gak baca ayat ini? Ya. Sekarang gue jelaskan ya. Disinilah ya penolakan Al-Quran terhadap istilah anak Allah ya, karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan ya, ketika paham anak itu secara metafora. Kalau secara harafiah sebetulnya nggak ada. Sorry salah ngomong gue. Sebetulnya kalau secara metafora kagak masalah. Yang masalah itu yalid, yulat, walad dipahami secara harafiah. Jadi benar-benar punya anak gitu loh. Genetika, biologis itu yang nggak boleh. Yang genetika ini nggak boleh. Ya, yang harafiah, biologis itu nggak boleh anak biologis. Kalau misalkan metafora menunjukkan kedekatan, menunjukkan relation, keakraban, nggak ada masalah. Gitu ya. Ini karena kita pahami secara mainstream ya, kata ahadun di situ ya. Ahadun itu dipahami esa. Ya seperti ini. Di seri kemarin kan sudah gue jelaskan sebetulnya ahadun itu bisa dua kemungkinan. Bisa satu, bisa pelaku, pemersatu. Ya. Ini mumpung lewat aja aku jelaskan ya.
Kita biasanya memakai yang masrin satu, maka di sini objeknya menjadi Allah. Tapi kalau ahad itu pemersatu, nanti beda lagi, itu objeknya agama, yaitu Islam, dinul Islam. Ya. Jadi nanti kalau yang terakhir itu walam yakullahu kufuwan ahad itu ya, dia tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia itu konteksnya jatuhnya kalau ahadun itu pemersatu dia ke Allah. Tapi kalau ahadun itu satu, dia juga ke Allah. Sorry. Aduh. Belepotan gue ngomong. Gue ulangi, ya. Kalau ahadun itu dipahami sebagai satu, maka dia itu jatuhnya ke Allah. Tapi kalau dipahami pemersatu, dia jatuhnya ke dinul Islam. Karena Allah mempersatukan manusia itu lewat ajaran yang namanya dinul Islam. Gitu loh. Ya, tapi itu tidak menjadi stressing point. Nanti kalau mau khusus kita bahas khusus boleh. Aku ikuti yang mainstream dulu ya, bahwa ahad itu diterjemahkan sebagai sesuatu yang esa, tunggal atau satu ya. Sebetulnya pemersatu juga bisa begitu. Teman itu tidak umum gitu. Oke. Ini alhamdulillah sudah selesai ya, dan sudah 1 jam pas kita menggelar kajian ini ya. Maka ini adalah edisi tamat ya. Jadi teman-teman Islam yang kemarin mengatakan Gus Beti itu sesat, musyrik, syirik, kafir dan segala macamnya karena mengatakan doditan anak Allah ya, sudah aku beri penjelasan seperti ini ya. Intinya kenapa Al-Quran tidak mengenal anak Allah? Karena itu oleh pagan. Karena konteksnya kan pagan ini. Sudah dipahami secara genetika, biologis, ya, harafiah. Kalau seandainya dipahami relation, hubungan, keakraban antara hamba dan Khalik dan penciptanya, ya nggak ada masalah. Gitu. Cuman itu juga tidak umum, karena memang kita sudah sejak dulu itu nggak dipakai gitu loh ya. Nah, makanya aku bilang kalau gue kan berani memakai itu ya sama aja. Kenapa gue berani main di pinggir kali? Karena gue sudah belajar berenang. Kalau lu belum pandai berenang, jangan bermain di pinggir kali, bisa kehanyut, bablas, kena ombak lo ya. Maka dari itu ketika lu melihat ada teman lu bermain di pinggir kali, lu nggak usah memberikan statement-statement yang itu justru merugikan kamu sendiri karena kamu berbicara dalam kegoblokanmu. ya, sekali lagi aku kurang cukup gila. Ya, kalau memahami doditan anak Allah itu terus dipahami secara harafiah, benar-benar Allah punya anak secara biologis namanya doditan. Aku belum cukup gila untuk bisa memahami itu, ya. Jadi supaya kalian tahu semua. Itu kan konteksnya harus dilihat dari awal. Nah ini teman-teman juga aku ingatkan. Kajianku itu saling berunut, makanya nggak bisa kalau sepotong-sepotong. Ketika Bapak Pendeta Mel Atok, semoga sehat selalu, karena aku terus terang sangat suka dengan beliau ya. Aku suka dengan beliau dan semoga satu saat bisa ketemu dalam sebuah dialog kebersamaan. Offline ya, bukan di apa namanya ini, di online ya. Itu kalau di online itu dianggap guyonan aja lah ya. Aku maunya kan diskusi yang serius itu harus offline ya. Jadi aku memberikan apresiasi juga kepada Pak Pendeta Mel Atok. Nah, makanya ketika Pendeta Mel Atok mengatakan honditan itu anak setan, maka aku yang memposisikan sebagai antitesa dari sintesanya Pak Mel Atok mengatakan doditan itu anak Allah, bukan anak setan. Di sanalah protes dari saudaraku sendiri sesama Islam ketika aku mengatakan doditan anak Allah. Nah, sekarang ya sudah aku jelaskan seperti ini. Tugasku menjelaskan. Kalau batukmu menerima ya alhamdulillah, kalau tetap goblok nggak menerima ya terserah saja. Kamu mau bilang kafir, kayak mau bilang sesat, kayak bilang apa sih, emangnya gue pikirin, bukan urusan gue. Ya, karena kita tidak mungkin bisa memaksa lalat ya untuk lari ya
kepada hal-hal semerbaknya bunga, ya. Kecuali kalau lalat itu sudah mengalami sebuah kerangka berpikir menjadi kupu-kupu. Jadi kita tidak bisa memaksa orang. Tugas kita hanya menjelaskan. Ya, karena ya tidak mungkin, ya. Aku tidak cukup gila untuk mengatakan Doditan anak Allah itu terus dipahami Allah itu punya anak beneran namanya Doditan gitu. Oke, sampai di sini dulu. Untuk teman-teman di TikTok yang telah memberikan apresiasinya, mohon segala maaf aku nggak punya waktu untuk baca nama-nama kalian, tapi intinya aku terima kasih ya. Alhamdulillah ada 22 peserta ngaji. Nanti kalau kurang jelas, insya Allah Ba'da Isya jam 7 nanti malam sudah diunggah di videonya. Bisa disaksikan di YouTube-nya ya. Ini aku sudah ditunggu ini ya, menjemput permaisuri ya gitulah ya. Kita bagi-bagi tugas antara tugas keseharian dan dakwah. Semoga dua-duanya bisa kita pegang ya. Kesehariannya kepegang, dakwahnya juga pegang. Oke, mohon dipersori ya saudaraku di TikTok. Aku nggak bisa baca nama kalian satu persatu sebagai bentuk apresiasinya. Oke, sampai di sini dulu kajian kita. Pesan aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih semuanya yang di TikTok, yang di YouTube telah ngaji bareng Gus Betik ya. Waktunya diluangkan ngaji bareng bersama Gus Betik ya. Dan ini edisi tamat ya tentang Al-Quran mengapa tidak mengenal anak Allah. Edisi seri yang ke-6 tamat ya. Oke, salam Isra, Islam rasional untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.